Annyeonghaseyo. Nah ini salam kita kak. Annyeonghaseyo. Oke, Jadi oke. ada GAP-nya. Oke, Pesan oke, Korea. oke. Nah kita hari ini lagi ada di rumahnya Kak Dita. Dita yang terkenal dengan akunnya di @hellodita. Buat kalian yang belum tahu, perkenalkan Kak Dita. Oke, salam kenal. Annyeonghaseyo ya. Annyeonghaseyo. Aku Dita Melia. Terus di internet itu lebih dikenal dengan nama Hello Dita. Aku seorang penulis dan juga ilustrator gitu. Oke. Nah juga editor juga ya Kak, sebelumnya di Bumi Langit ya Kak Iya, ya? jadi aku tuh dulu ngedit komiknya Sri Asih, Virgo and Sparkle yang di webtoon itu, kalau pernah tahu. Tapi sekarang udah enggak sih, jadi aku baru pindah ke kantor yang baru, jadi scriptwriter. Oke, scriptwriter masih sama-sama penulis ya. Jadi kenapa kita hari ini lagi ada di sini? Kita lagi pemasangan neon flags untuk Kak Dita. Kita karena kita lagi mensupport para content creator, para pelaku-pelaku kreatif yang memberikan konten positif buat masyarakat. Jadi kita mau support mereka supaya lebih semangat lagi bikin kontennya gitu Iya, ya. aku jadi semangat banget sih, kayak aduh gak sabar banget nih mau cepet-cepet bikin konten baru gitu. Ya, nah buat kalian yang belum sering lihat nih, ini belakang nih meja kerjanya Kak Dita nih, pasti udah sering lihat lah follower-followernya ya. Nah, hari ini kita pengen tanya-tanya nih sedikit nih soal Kak Dita. Ngomong-ngomong, apa kabar nih Kak Dita? Baik, alhamdulillah masih sehat, masih bisa kerja gitu. Oke. Iya. Nah, terus kemudian aku pengen tanya nih soal Kak Dita kemarin itu baru aja launching buku ya Kak? Iya, Nah, betul, ini bukunya nih buat bukunya teman-teman udah nih. dipegangin tadi. Nah, buku Oke, Hello Kak. Dita Wandering. Iya. Oke, ini cerita tentang apa sih Kak? Jadi itu tuh sebenarnya kumpulan puisi gitu, tapi kalau dibaca dari awal sampai akhir itu ada keseluruhan cerita gitu. Kan judulnya Wandering. Jadi kayak cerita ada cewek namanya Moon gitu. Nah, si Moon ini tuh dia kayak wondering gitu, sebenarnya apa sih yang gue cari di hidup ini gitu, sampai dia ketemu satu cowok namanya Sun gitu. Oke. Jadi kayak Moon ketemu Sun, kayak matahari ketemu bulan, ada apa sih antara mereka berdua kayak gitu. Oke. Sampai ended up ternyata emang matahari sama bulan tuh nggak bisa bareng gitu. Oh, bener juga. Makanya wondering. Berarti ini tentang kisah cinta yang ujungnya sebenarnya nggak harus happy ending mungkin? Iya, jadi Oke. kayak kadang kita semua ngerasain nggak sih bahwa yang namanya kisah cinta tuh nggak bisa yang fairy tale kayak cerita-cerita Disney gitu. Setuju. Kan kayak ternyata setelah kita rasain sendiri, oh banyak ya hal-hal yang bikin sedih dari percintaan, dan kita tuh harus terima itu juga gitu. Jadi ini adalah bagaimana proses kita dari sedih ke acceptance-nya itu. Berarti ini lebih realistis lah ya? Iya. Lebih realistis, oke. Nah ini bukunya bisa di teman-teman beli di mana nih Kak? Kalau sekarang kan lagi PPKM dan semacamnya ya, kita agak susah keluar, itu bisa beli di Shopee tuh udah banyak, di Tokped udah banyak gitu. Jadi toko buku online tuh udah available sih buku ini. Ini penerbitnya Bukunya, jadi dilihat di Shopee store-nya Bukunya juga bisa gitu. Oke, kalian tinggal cari aja di online, di e-commerce kesayangan kalian, tinggal search aja Wandering, karya Itu full dari color juga. Hello Dita. Jadi lumayan collectible buat teman-teman yang mungkin Bener suka ya? buku-buku ilustrasi, buku-buku puisi gitu. Jadi nggak bosen nih bacanya ya, banyak gambar-gambar. Ini gambar semua, gambar sendiri nih Kak? Enggak, kebetulan ini aku kolaborasi sama temen aku gitu. Ini kolaborasi, ini warnanya cakep-cakep ya, relaxing. Tapi nuansanya emang agak biru-biru gitu ya, blue gitu ya. Iya, karena biru itu kan lambang kesedihan tapi juga maskulin gitu loh. Jadi meskipun kita sedih tuh kita pasti bisa get up lagi, makanya aku pakai warna biru gitu. Setuju sih, setuju. Oke, terus kemudian Kak, aku pengen tanya yang lebih personal Kak ya. Boleh. Soal suka duka menjadi penulis apa sih Kak? Supaya teman-teman di sini kan yang punya cita-cita jadi penulis terinspirasi gitu Kak. Oke, kalau ini udah realistis aja ya kita ya, suka duka jadi penulis. Aku kan udah beberapa tahun jadi penulis. Yang mungkin sukanya itu adalah saat orang baca karya aku gitu. Terus saat orang tuh support gitu, kayak bilang aku pengen beli lagi bukunya Kak Dita gitu, yang mereka tuh kadang kayak nge-share di story, bahkan itu buku berapa tahun lalu mereka masih ngepost dengan bilang aku baca ulang mulu kayak gitu. Itu precious banget buat aku. Tapi mungkin dukanya adalah saat ada kayak kesulitan ekonomi gitu, soalnya kan realistis aja kalau royalti buku itu cuma 8% sampai 10% untuk penulis gitu. Dan itu tuh kita nerimanya tuh kayak 6 bulan sampai 8 bulan kemudian dari bukunya terbit. Oke. Dan kalau laku nih bestseller dan semacamnya kan duit kita banyak. Tapi kan kalau terjadi sebaliknya, apalagi kayak lagi pandemi kayak gini, orang nggak ke toko buku gitu, akses ke toko buku susah gitu. Jadi pendapatan si penulis juga berkurang gitu. Jadi kalau aku sendiri sih nggak yang apa ya,
berusaha cari uang banyak-banyak dari menulis juga enggak gitu. Mungkin sedihnya di situ. Jadi kayak terus ada lagi yang kayak bajak buku gitu. Itu bikin sedih banget. Pembajakan ya? Iya, udah bikin bukunya susah gitu. Terus dibajak dan ada yang beli, itu lebih sakit hati lagi gitu. Tapi kayak ya udahlah. Tapi sejauh ini sih lebih banyak sukanya dibanding dukanya gitu. Kayak tiap hari ada aja yang bilang, "Kak bikin lagi gitu, Kak aku udah beli gitu, aku habis nabung." Jadi aku lebih mikirin yang kayak gitunya sih. Soalnya kayak dukanya tuh nanti pasti lupa gitu, setiap ada sukanya ada lagi gitu. Betul. Ini emang di Indonesia tuh kasus pembajakan itu masih ada aja kayak sampai sekarang ya, Kak? Ada banget. Bahkan itu udah dijual di e-commerce sampai salah satu teman aku kan Jombang, dia itu salah satu penulis juga dan dia sempat yang kayak bikin campaign untuk ngilangin si pembajak ini. Jadi dia lapor ke beberapa e-commerce untuk delete toko-toko yang emang jual buku bajakan. Setuju, gitu. harus kayak gitu memang. Soalnya susah kan gitu. Maksudnya itu bukan sesuatu yang itu kan berasal dari pemikiran kita ya. Kita mikirin kayak gimana, risetnya kayak gimana, belum tiba-tiba stuck dan semacamnya gitu. Terus tiba-tiba dibajak orang tuh, mau orang bilang ya buku yang bagusnya yang dibajak, betul gitu. Tapi kan itu di sisi lain merugikan penulis juga gitu kan. Yang seharusnya jadi hak dia nggak dapet gitu. Nah, buat teman-teman kalau pernah beli bajakan apapun itulah, mau buku, mau lagu, mau produk apapun, kalau kalian beli produk bajakan berarti kalian tidak menghargai si kreatornya. Kalian harus beli yang original supaya kreatornya makin semangat lagi bikin karya-karya yang terbaru gitu kan ya. Iya betul. Gitu. Terus kemudian aku mau tanya juga nih, Kak. Ketakutan Kak Dita selama menjadi penulis itu apa sih? Ketakutan terbesar mungkin ya? Ketakutan aku tuh sesederhana, karya aku nggak akan dibaca orang lagi sih. Jadi kayak aku merasa kayak aku pengen bikin ini yang orang tuh bisa baca banyak gitu, orang bisa mempelajari sesuatu dari situ, terus tiba-tiba nggak ada yang baca. Itu bikin sedih dan bikin takut gitu. Mungkin itu kayak insecurity aku gitu ya, aku merasa tulisan aku belum bagus. Cuma makin kesini tuh mikirnya kenapa kita harus mikirin orang lain dulu gitu, kenapa kita nggak mikirin diri kita sendiri dulu. Jadi kayak berkarya tuh dari kita dulu aja, dari kita untuk kita lagi gitu. Jadi kitanya tuh yang penting udah kitanya senang, kalau ada yang baca dan nggak ada yang baca ya udah gitu. Jadi nggak jadi beban gitu kan. Betul sih. Iya kayak gitu sih kalau aku. Banyak banget kayak teman-teman yang ngerasa gimana ya, aku takut nggak ada yang baca, aku takut dihina orang gitu. Tapi ternyata ya akan ada aja yang suka tuh, atau 1-2 orang gitu. Bahkan mungkin bukan orang terdekat gitu. Kadang kita ngerasa teman dekat tuh yang akan support, tapi ternyata teman dekat kita yang ngejatohin gitu. Tapi ada lagi orang-orang yang tidak dekat dengan kita tapi dia support gitu. Jadi mungkin belum ketemu pasarnya aja gitu, belum ketemu pembacanya aja kayak gitu. Aku belum ketemu marketnya aja lah ya, pasnya aja ya. Betul. Dan kadang-kadang orang luar tuh lebih support kita ya nggak sih? Iya, karena kalau aku tuh merasa ada logika seperti ini. Misal Kak Jimmy sama aku berangkat dari tempat yang sama nih, kita satu sekolah apa, kita tahu dulu pas sekolah misal Kak Jimmy bandel apa, tiba-tiba Kak Jimmy sukses, terus aku nggak terima karena perasaan gue yang rajin kok lo yang sukses sih gitu. Orang tuh nggak terima bahwa kita berangkat dari tempat yang sama tapi kita udah maju lebih dulu. Padahal kan struggle-nya tiap orang tuh beda ya. Mungkin kayak saat Kak Jimmy yang waktu itu mungkin di kelas kayak kelihatan bercanda mulu, ternyata lagi bikin networknya itu seperti apa dan semacamnya, kita tuh nggak pernah tahu dan orang tuh nggak terima itu gitu. Mereka deny kenyataan bahwa orang lain tuh bisa maju lebih dulu kayak orang gitu. Lihat hasilnya doang, nggak lihat prosesnya. Padahal kan kita prosesnya lebih keras gitu kan. Iya, dan kalau kita bandingin terus juga capek sendiri dan kita mau ngejelasin terus juga kayak buat apa gitu. Jadi kayak ya udah, kalau aku sih sesimpel ya udah mending nggak usah terlalu deket lagi aja gitu, kenal aja. Cuma kayak aku nggak akan minta tolong, aku nggak akan yang ngerepotin dia atau apa gitu, kan lebih enak rasanya gitu. Kita fokus berkarya aja ya, karena kalau melihat hal-hal kayak gitu malah ngerusak mental kita sendiri ya. Iya, jadi kayak kepikiran kan, apalagi kalau temen deket gitu kan, awalnya misalnya kayak aku mau Kak Jimmy lu sahabatan banget gitu, tiba-tiba aku rilis buku, Kak Jimmy malah apaan sih lu bikin buku jelek gini, lu kan nggak bisa nulis kayak gitu kan. Kena mental ya, kayak aduh ternyata gue nggak bisa ya, karena orang paling dekat kan adalah orang kita percaya ya. Jadi kayak kalau mereka underestimate, kita ngerasa kayak apa emang gue gagal ya dan semacamnya. Atau kayak aku bilang udahlah Jim, lu nggak usah jualan lampu, siapa yang mau beli lampu, istilahnya kayak gitu kan, bikin aduh apa iya gue stop aja ya. Itu tuh omongan dari orang terdekat. Tapi kalau kitanya berarti lo emang nggak cocok nih sama visi misi gue, mending gue yang cabut aja. Gitu. Betul, daripada ngerusak kita ya Kak ya. Bener. Terus kemudian ini kalau kita lihat kan Kak Dita tuh enak banget gitu, jalaninnya rilis buku, terus kemudian konten-kontennya ada aja. Nah aku pengen tanya dan penasaran juga, sebagai kita kan juga pelaku konten creator juga lah ya Kak. Aku pengen nanya, pernah nggak sih Kak, dalam satu fase mentok gitu idenya?
Pernah sih, jadi kayak misal aku lagi nulis novel atau cerpen atau aku bikin naskah untuk podcast aku, kayak aduh nulis apa lagi gitu, sempet yang kayak udah nggak kepikiran lagi harus ngapain. Akhirnya kalau aku tuh solusinya gini, kalau dulu waktu belum pandemi tuh aku jalan-jalan ke kafe gitu apa, terus aku tuh overheard orang, jadi aku nguping itu orang lagi ngobrol apa sebelah aku gitu, atau aku merhatiin oh ternyata ini ada orang lagi pacaran depan aku, atau kayak naik ojek aja tiba-tiba abangnya ngobrol apa, aku jadi kepikiran gitu, atau aku buka sosmed, aku buka buku atau dengerin lagu, kan itu jadi kepikiran ya. Misal kayak aku dengerin John Mayer yang baru, oh ya kenapa gue nggak bikin cerita yang temanya kayak gini ya gitu. Jadi buka lagi mata telinga gitu buat tahu sebenarnya sekitar kita tuh ada apa gitu. Kalau aku berarti lebih ke keluar ya. Kadang kalau aku tuh ngerasanya gini ya, kayak aku kalau misalkan cari ide, aku kalau misalkan standby di studio itu lama-lama tuh gepul, mentok. Iya kan? Sama nggak ya kak? Sama ya? Sama, karena kayak misalnya gara-gara pandemi kan kita kayak di rumah terus. Di rumah terus. Itu waktu tahun lalu 3 bulan pertama tuh aku kayak udah nggak bisa ngerjain apa-apa. Awalnya tuh yang kayak sebulan pertama masih ngegame apa, masih seru banget. Masih enak. Iya, masih terus seru. pas udah bulan kedua, bulan ketiga, oh ini udah harus ngapain lagi karena semua coping mekanismenya udah dipakai gitu kan. Akhirnya ya udah kesini-sini udah mulai tahu, oh berarti kalau saat stuck di kamar minimal harus ngapain. Makanya aku sama piara kucing kan. Jadi kayak aku main kucing dulu, terus abis itu aku buka YouTube nonton apa gitu. Aku explore lagi hal-hal yang dulu nggak aku lakuin gitu. Itu kayak lumayan refresh sih. Malah waktu itu sempet aku yang kayak, kan di YouTube tuh ada video jalan-jalan di Jepang gitu kan, yang orang kameranya cuma jalan ya di Jepang. Nah aku nontonin itu kayak, wah enak ya kalau di Jepang apa. Terus jadi kepikiran cerita baru kayak gitu-gitu. Benar-benar lebih nge-refresh lah ya. Aku juga suka nonton yang jalan di Jepang, jalan di yang Korea, kayak di kan? Shibuya, di Kyoto. Padahal cuma jalan doang kan, dia pegang kamera sambil jalan gitu kan. Tapi kan kita kayak jadi traveling online gitu kan, visual traveling. Jadi keinget lah ya, oh liburan gak enak gitu. Iya betul. Nah ini benar juga sih, aku juga ngerasain sih. Kalau misalkan aku mentok di rumah kayak lagi PKM gini, lagi nyari ide apa gitu. Ya aku biasanya kalau udah gepul, aku mau pelihara ikan. Kita bersihin dulu akuariumnya, kita kasih makan dulu, kita ngapain dulu supaya lebih sedikit refresh lah. Intinya jangan ngasih pressure kali ya, dalam berkarya tuh jangan terlalu pressure. Iya betul. Kadang kan orang ngerasa kayak, aku tuh sempet ditanya orang kan kayak, Kak gimana sih biar produktif terus, sedangkan produktif terus juga nggak sehat gitu loh. Misal kayak Kak Jimmy kerja 1 minggu nih, Senin sampai Jumat, tapi Kak Jimmy ternyata harus lembur sampai Jumat dan Sabtu, nggak punya libur. Berarti nggak sempet kayak ngapa-ngapain, istirahat, ngelihat diri sendiri, merhatiin diri sendiri, makan enak. Itu kan kita jadi stres juga ya. Betul sih. Nah sedangkan kalau misal selama 1 minggu itu tuh ngambil 2 hari atau 3 hari untuk istirahat dulu gitu, tuh pasti ngerasa oh enak nih. Tiba-tiba pas udah punya ruang kosong untuk berpikirnya tuh, oh tahu nih minggu depan gue mau bikin apa, kayak gitu-gitu kan. Nah itu yang orang-orang tuh kadang suka paksain gitu. Kita tuh nggak harus yang produktif dan jangan merasa bersalah saat kita istirahat gitu. Soalnya kalau misal dipaksain terus juga nggak bisa maksimal, nggak bisa yang tiba-tiba gara-gara gue stres gue kepikiran apa gitu. Meskipun banyak yang bilang kayak kalau kepepet deadline tuh pasti beres gitu, tapi kan itu nggak sehat ya. Cara kerja yang kayak gitu. Jadi sebisa mungkin mending nyicil dulu atau apa, nggak usah buru-buru gitu. Proses tuh pasti ada jalannya, dan proses tiap orang tuh beda-beda gitu. Kayak kita mau ke Tangerang nih, ada yang lewat tol, ada yang lewat jalur utama, ada yang pakai motor. Itu kan jalannya beda-beda, tapi tujuannya sama gitu. Yang penting nyampe kayak. Bener. Ini penting banget ini, soalnya kalau misalkan kita mau bikin konten, kita mau bikin karya, tapi kita paksain gitu loh. Kita paksain terus, hajar terus sampai malam, sampai kita nggak ada istirahat, itu juga nggak sehat juga ya. Jadi kalau misalkan udah berasa udah terlalu mentok ya, take a break dulu kali ya. Take a break dulu, kita refresh dulu supaya bisa berkarya lagi, hasilnya juga jadi bagus gitu. Iya benar. Oke, terus aku mau tanya nih Kak, kalau misalkan Kak Dita dalam bikin karya nunggu mood bagus dulu nggak sih, atau ya udah ngalir aja gitu? Sebenarnya itu ada 2 kondisi sih. Jadi kalau berkarya itu kadang aku kan bikin karya yang memang untuk kerjaan aku gitu. Jadi anggaplah aku bekerja gitu, sama aku berkarya yang memang itu untuk idealis aku. Jadi kalau untuk aku bekerja, misal kayak aku kerja sama Box to Box bikin podcast gitu, aku setiap tanggal sekian harus setor 1 skrip misal. Terus aku belum kepikiran, dan aku tuh beneran yang nyari inspirasinya, bukan yang nunggu inspirasi. Karena kalau nunggu tuh kan lama ya. Tapi kalau nyari pasti ketemu gitu. Berarti kayak, menciptakan ya Kak? Iya, jadi kita bikin dulu apa ya kira-kira ini. Udah riset sana sini, udah kira-kira ini bisa gitu, baru aku kerjain. Tapi ada juga yang kayak untuk yang idealis aku tuh, kayak tadi aku lagi dengerin lagu gitu, Maria Takeuchi, kayak kepikirannya kenapa aku nggak bikin cerita settingnya kayak gini. Kan itu 2 kondisi yang berbeda gitu. Jadi
kita harus bedain mana yang kita harus tanggung jawab beresin duluan sama yang kita bisa nanti gitu. Yang kayak inspirasinya udah sedatangnya aja. Tapi kalau aku biasanya aku cari dulu gitu inspirasinya. Apalagi kan internet tuh udah gede banget ya, nggak kayak zaman aku sekolah dulu. Dulu tuh mau nyari inspirasi mentok-mentok cuma baca komik, baca buku gitu kan. Betul. Lihat TV ya. Tapi sekarang kan kayak di internet tuh mau cari cerita soal Cina gitu, mau cari soal Korea, itu tuh ada semua gitu. Betul. Kita tuh bisa belajar dari situ gitu. Segampang itu sekarang ya. Iya, bahkan Kalau kemarin aja aku sempat yang bikin cerita yang settingnya di Thailand. Aku kan nggak pernah ke Thailand, tapi aku tuh belajar dulu kayak dari Google kalau wisata ke Thailand tuh kemana aja gitu, kalau orang di Thailand ngapain aja, nyari artikelnya apa, aku belajar dari situ dan aku tuh jadi tahu gitu. Dan saat klien aku baca, oh ya ini berasa kayak lagi di Thailand ya gitu, padahal mana pernah gitu ke sana istilahnya. Iya, benar, berarti kayak internet tuh bikin kita tuh bisa tahu tanpa harus mengalami dulu ya. Iya, itu kan sama kayak istilah buku itu adalah jendela dunia gitu Iya. kan. Kita baca buku yang settingnya di Amerika, misal kita jadi tahu oh ternyata orang Amerika seperti ini ya gitu. Kita baca cerita di Jerman, kita jadi tahu Jerman tuh seperti apa. Nah itu sama juga, apalagi internet tuh kan visualnya banyak banget, jadi lebih kebayang lagi menurut aku. Setuju sih, setuju. Oke, terus kemudian ini pertanyaan terakhir lah ya. Nggak pertanyaan terakhir juga sih, ada satu pertanyaan lagi nih Kak. Aku penasaran nih Kak, titik terendah seorang Kak Heldit itu boleh diceritain nggak Kak? Boleh. Jadi ini itu waktu aku kuliah tuh aku kan ambil desain komunikasi visual. Dulu itu aku mikirnya cuma ya udah aku mungkin jadi desainer atau ilustrator, tapi kayak pas itu gambar aku nggak yang tambah bagus gitu. Desain aku juga skillnya segitu-gitu aja. Belum lagi waktu itu aku ada susah finansial yang sampai kosan aku tuh kayak 300.000, terus aku tuh nggak bisa bayar. Aku tuh ngutang kayak 2-3 bulan gitu ya, kayak udah nggak tahu harus kerja ngapain lagi, apa kayak duh apa gue mati aja ya, sampai udah pikiran-pikiran jahat kayak gitu kan. Tapi akhirnya alhamdulillah aku punya teman-teman yang bantuin aku gitu loh. Jadi mereka bantu kasih aku kerjaan gitu, mereka ngajarin aku soft skill yang lain gitu. Jadi aku kayak kebantu, oh aku bisa ngerjain ini, aku bisa ngerjain ini. Akhirnya aku mulai bangkit lagi pelan-pelan gitu. Terus aku juga pakai kayak metode gambar sama nulis tuh buat terapi aku. Jadi saat aku punya kegusaran apa, aku tulis gitu. Terus aku tiba-tiba pengen ngerasa seneng gitu, aku gambar sesuatu yang aku pengen. Misalkan aku suka banget gambar perempuan ya, karena baju dan rambutnya tuh lucu-lucu. Terus aku gambar cewek kayak gitu, terus seneng gitu ngelihatnya. Dan itu tuh jadi yang bikin aku bangun lagi. Dan ternyata hal-hal yang dulu jadi coping mechanism aku adalah jadi cara aku cari duit sekarang gitu. Itu tuh udah kayak aduh gue udah gak bakal sukses karir, kuliah gue berantakan dan semacam udah kayak udah aku tuh ngerasa gagal gitu. Apalagi waktu sekolah tuh kan istilahnya aku cukup yang apa ya, berprestasi istilahnya, kayak masuk ranking, dekat sama guru, teman banyak gitu. Tiba-tiba pas kuliah kok beda ya gitu, aku ada shock culture-nya dan itu bikin aku drop banget gitu. Kok teman-teman aku gambarnya lebih bagus, terus mereka nilainya lebih bagus, ternyata aku tuh bukan apa-apa. Jadi kayak si insecure dan ketakutan yang tadi kita bahas tuh dulu udah aku alamin. Dan cara aku ngadepinnya adalah oh yuk dibantu sama teman-teman aku gitu, dibantu profesional, dibantu juga sama coping mechanism aku yang tadi gitu. Aku gambar, aku nulis. Jadi kayak hal-hal sepele yang orang lihat kayak ngapain sih lo gambar-gambar gitu, ngapain sih lo ngarang-ngarang kayak gitu, ternyata itu yang bantu kita bangkit gitu. Dan orang tuh mungkin nggak aware sama hal-hal kayak gitu. Jadi kan aku bukan orang yang cukup pintar untuk ngemukain masalah aku ya, kayak aku tuh nggak verbal cerita aku ada masalah gini gitu. Nah ternyata solusinya adalah aku ke nulis dan gambar tadi gitu. Dan setuju juga, menulis dan gambar itu kadang bisa, bukan kadang ya, malah bisa memperbaiki apa perasaan kita ya. Iya, rilis jadi stres lebih baik, gitu kan. rilis stres. Benar ketika kita gambar kita bisa rilis stres kita gitu. Jadi buat teman-teman kalau misalkan lagi merasa down, merasa oh kok mentok kok gimana, nah ini contoh Kak Heldit yang seperti ini pernah juga ngerasain kok. Jadi kalian tetap semangat, jangan putus asa. Oke, terus kemudian pertanyaan terakhir nih Kak, kan banyak teman-teman yang masih bekerja tapi dia pengen berkreasi, pengen jadi kreator, pengen jadi penulis. Karena kan kita bikin konten di YouTube juga ada penulisannya juga kan Kak. Betul. Pengen menulis, pengen bikin TikTok segala macam kan. Ada saran nggak Kak gimana cara membagi waktu antara bekerja dan berkarya? Oke, jadi balik lagi ke yang tadi aku sempat bahas, bekerja sama berkarya itu kita bagi dulu prioritasnya. Misal aku kan kerja kantoran dari jam 9 sampai jam 6.
Jadi 9 sampai jam 6 tuh kalau bisa aku fokus di kerjaan aku dulu gitu. Misal, oh ternyata kerjaan aku jam 12 udah beres gitu. Terus kayak bos aku nggak ada ngajak meeting atau nggak ada tiba-tiba kita ngapain, itu aku bisa curi-curi waktu untuk ngerjain yang lain. Misal kayak aku gambar, aku kayak bikin konten sosmed, ngedit atau apa gitu. Terus aku nulis-nulis draft di handphone gitu. Jadi bukan dibagi waktunya, disempet-sempetin aja. Kalau aku lebih ke kayak gitu. Pokoknya yang penting prioritasin apa dulu yang harus dikerjain gitu. Bekerja itu kan kita punya tanggung jawab ke orang lain. Betul. Berkarya itu kita tanggung jawab sama diri sendiri. Nah, jadi kita prioritasin yang sama orang lain dulu gitu. Kayak udah, aku kerja beresin dulu, abis itu aku mau ngapain, itu udah jadi hak aku gitu kan. Tapi kalau tiba-tiba aku di sela gambar, aku disuruh meeting, ya aku harus kesampingin dulu karya aku duluanin dulu kerjaan, kayak gitu biasanya. Oke, berarti nggak ada waktu, nggak ada alasan bilang oh aku nggak sempat, nggak bisa, waktu aku kerja gitu, nggak ada alasan ya Kak ya? Iya. Tetap bisa disempat-sempatin, cuman harus diprioritaskan dulu pekerjaannya, baru selanjutnya berkarya Kak ya. Bener. Tuh intinya kalau kalian bekerja jangan jangan sampai tidak berkarya. Betul. Gitu. Oke, mungkin gitu aja Kak untuk interview hari ini. Thank you banget waktunya Kak ya. Iya, thank you juga udah mampir sampai masang-masangin. Ya, bentar lagi kita akan pasang neon flex di ruangannya Kak Dita. Hasilnya akan kita posting di Instagram. Dan tunggu hasilnya, semoga Kak Dita makin semangat lagi berkarya, studionya makin bagus, makin banyak muncul ide-ide, jadi kita bisa nikmatin lagi karyanya Kak Heldi. Ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you Kak Dita. Iya, sama-sama. Bye-bye.